Salam saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Celote Aki. Aki Rukman. Inilah Aki Rukman. Rukman, wajah sejuk tapi beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera buat kita semua. Pada episode ke-12 ini, Aki masih melanjutkan tentang perkembangan institusi kita. Setelah ada contoh di Desa Cibodas yang diuraikan pada episode ke-11, mulailah dibentuk pos KB Desa secara menyeluruh. Yang Aki tahu di wilayah Jawa Barat yang termasuk Banten. Gubernur Aang Kunaipi waktu itu memberikan prinsip bahwa pos KB Desa itu adalah falsafah dari 5 ur. 5 ur itu yaitu batur sakasur, batur sadapur, batur sasumur, batur salemur, batur sagubernur. Jadi tata keharmonisan dan saling mengasihi kehidupan itu adalah teman sekasur, teman sedapur, teman sesumur, teman selembur, selembur itu sekampung, dan teman segubernur. Namun demikian, setiap program yang sudah mulai disamaratakan dari atas, biasanya hasilnya tidak begitu memuaskan seperti yang ditumbuhkan dan dibangun oleh masyarakat sendiri. Di mana-mana ketua pos KB Desa pada umumnya atau hampir 70% adalah dibentuk atau ditunjuk yaitu amil desa, atau di Jawa Barat namanya lebe, atau yang sekarang disebut dengan kaur kesra waktu itu. Jadi pada umumnya pemerintah, bukan masyarakat, bukan institusi. Nah itulah ya dinamikanya dari dulu begitu aja. Jadi kalau kita juga sama, kalau segala sesuatu yang dari atas dan tidak tumbuh dari bawah, biasanya tidak seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat setempat. Ada beberapa perkembangan tentang institusi ini sehingga USAID membiayai 2 pembuatan film. Film yang pertama di Desa Cibodas Pasir Jambu dibuat dengan judul Eis Mojang PLKB. Itu adalah menggambarkan tentang 10 langkah PLKB yang dikerjakan oleh seorang PLKB. Dan tokohnya itu adalah artis dari Jakarta. Lupa Aki nama artinya siapa ya. Waktu itu artis tersohor dari Jakarta, dibayar sama USAID. Yang kedua filmnya adalah Nimu Pulung Ti Cikandung, yaitu itu perkembangan institusi yang digenereh itu. Kan Cikandung itu adalah sungai yang memisahkan antara Genereh dengan Kelidik, itu sudah dibahas ya tempo hari. Nah, dari situ maka tingkat nasional mengadakan pertemuan, mengadakan musyawarah tentang institusi ini. Tentang institusi ini karena dalam rangka persiapan untuk alih kelola yang dimulai tahun 1976. Nah, tentu saja musyawarah ini hanya 6 provinsi waktu itu yang sudah ada BKKBN-nya.
menceritakan bagaimana institusi-institusi yang ada di daerah masing-masing. Penyajian waktu itu ya. Akhirnya pertama Jawa Barat mengemukakan tentang konsep pos KB desa. Dan itu sudah diakui oleh pusat karena tamu dari mana-mana kan, orang pusat juga kadang-kadang kan mengirim. Dan seluruh provinsi pada waktu itu, 6 provinsi sudah berkunjung ke Cibodas, terutama aparat-aparat yang pengendalian lapangan. Kemudian Jawa Tengah itu menyajikan konsep SKD. SKD itu adalah subklinik desa. Aki tidak tahu, yang penting ada perpanjangan pelayanan sampai ke desa-desa oleh tingkat puskesmas dibantu oleh pemerintah setempat. Katanya begitu. Jogja yang katanya, Aki kan tidak ikut musyawarahnya. Aki hanya tahu dari Pak Marno, Kepala BKKBN Jawa Barat, pulang dari sana cerita karena kita rapat. Jogja itu ada paguyuban, semacam paguyuban untuk peserta KB. Kayaknya hampir mirip ya dengan Jawa Barat. Dan kemudian Jawa Timur tidak ada, konsepnya tidak Aki pahami. Kemudian DKI juga tidak Aki pahami. Yang ada juga adalah Bali. Bali itu ada Banjar. Kita terkenal kan sampai sekarang ada Banjar. Itu satuannya juga setingkat RW begitulah. Dan Banjar itu ada awig. Awig itu peraturannya ya. Pada saat itu tetap tidak boleh lebih dari 4 anak. Di Bali itu yaitu Made, Nyoman, apalagi Nengah dan Ketut. Itu konsepnya. Dari semua itu kemudian di pusat disetujui. Institusi pedesaan itu dinamakan PPKBD, Pembantu Pembina KB Desa. Ini kan menasionalkan saja, tidak ada contoh PPKBD dari daerah. Nah, PPKBD itu sama aja bahwa ada institusi di desa yang membantu mengelola tentang program KB. Pulang dari sana, ya, Pak Marno mengadakan rapat di Jawa Barat, itu dipersilahkan oleh pusat katanya. Nama nasionalnya PPKBD, tapi perkembangan daerah silahkan masing-masing. Nah, di Jawa Barat kita tetap akan memakai nama pos KB desa. Pemikiran kita bahwa pos itu adalah tempat, wadah, organisasi. Jadi bukan perorangan. Karena pada saat itu kan ada struktur. Nah, pulang dari sana dilengkapi yang tadinya statusnya adalah kelompok akseptor yang langsung dari pos KB, maka di Jabar ini ditambah strukturnya, yaitu pos KB desa tingkat desa, sub pos KB desa tingkat RW, dan kelompok akseptor itu adalah di tingkat RT. Dan kemudian menjadi tahun 92 itu disebut Paguyuban Sartika. Siapa Sartika? Sartika adalah tokoh wanita yang menjadi pahlawan nasional juga dari Jawa Barat. Jadi hampir sama dengan Dewi Kartini, sama dengan Kartini, begitu. Itulah sejarah perkembangan. Kemudian dikembangkan yang namanya pos KB desa, mungkin juga PPKBD, itu dikembangkan berdasarkan klasifikasi organisasi di tahun 80-an ya. Ada yang disebut kelompok dasar, berkembang, mandiri, dan lain sebagainya. Kepengurusan juga itu bisa tunggal, bisa jamak. Banyak pos KB yang maju itu adalah dengan adanya sekretaris, bendahara, seksi pelayanan, dan seksi KIE. Begitu. Itu minimalnya. Nah, dari situlah rame. Sehingga Aki
pada tahun 1979 dimutasi dari Kabupaten Bandung sebagai pengawas PLKB, diangkat menjadi supervisor PLKB Kabupaten Subang. Ya, nggak jauh sih, cuman sekitar 70 kilo lah dari rumah Aki ke kabupaten yang bersangkutan. Tapi tugas utamanya adalah merubah Kabupaten Subang yang di daerah Pantura itu, yaitu PPKBD atau Pos KB Desa yang dipegang oleh pemerintah desa yang tidak jalan itu menjadi oleh masyarakat. Itu tujuannya, tugas Aki itu. Tapi datang ke sana baru beberapa saja dikembangkan, Aki terseret oleh arus Subang tentang ayudisasi. Jadi Pos KB-nya tidak begitu berkembang, tapi gerakan ayudisasinya yang itu luar biasa, yang insya Allah kapan-kapan kita ceritakan. Saya kira itu saja dari Aki, karena ini sudah 10 menit. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.